أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang mulia ini masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga dapat dengan mudah melaksanakan rutinitas kita, terkhusus rutinitas mulia kita, yaitu meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini juga khatib mengajak diri khatib khususnya dan para jemaah pada umumnya untuk tetap senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah sembari menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Sehingga kiranya dengan salah satu ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini, termasuklah kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah yang wajib kita imani dan yakini ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, yaitu sifat yang memiliki kehendak untuk menciptakan, kehendak untuk memberikan apapun di dunia ini kepada setiap manusia selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kehendak, Allah juga titipkan kehendak iradahnya Allah kepada manusia, yang pastinya tidak sebesar kehendak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, kehendak atau iradah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah sesuai dengan keinginan atau kehendak yang dimiliki oleh manusia. Pada hakikatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memiliki kehendak untuk memberikan kemudahan kepada manusia, dan Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi setiap manusia.
maka kehendak yang dimiliki Allah sudah pasti sesuai dengan kehendak yang dimiliki oleh manusia. Karena tak ada satu manusia pun yang memiliki dan berkeinginan untuk menghadapi yang namanya kesulitan. Berarti satu poin sudah didapatkan, bahwasanya setiap kehendak yang dimiliki diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang pasti tentu sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh manusia, yaitu berupa kemudahan. Hanya saja muncul pertanyaan, apakah kehendak manusia itu, keinginan manusia itu sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih kurang ada 4 hal keinginan dan kehendak yang dimiliki oleh setiap manusia. Apakah keinginan ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ma'asyiral muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, keinginan manusia yang pertama adalah manusia dimanapun berada ingin tetap sehat. Tidak ada satu manusia pun meskipun diberikan kenikmatan ketika dirawat di rumah sakit, dia menginginkan untuk sakit. Sehingga ketika manusia itu ingin tetap sehat, sudahkah kesehatan yang Allah titipkan kepada dirinya sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan terhadap manusia tersebut? Maka ketika kita ingin untuk tetap sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesehatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita semata-mata untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, kita manfaatkan sesuai dengan koridor taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tak akan mungkin menguji kita dengan sakit, kecuali semata-mata hanya untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang pertama, tatkala manusia ingin tetap sehat, jangan tunggu beribadah ketika dia sakit, tetapi manfaatkanlah kesehatan yang Allah titipkan kepada dirinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan inilah yang sering diutarakan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka beliau mengatakan, paksalah dirimu untuk beribadah ketika usiamu masih muda. Paksalah dirimu beribadah ketika dirimu sedang sehat. Karena aku khawatir ketika kau nanti sudah tua dan kau sudah tidak sehat lagi, keinginanmu untuk beribadah tetap ada, tetapi rasa sehat dan kekuatanmu sudah tidak ada lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai menunggu Allah memberikan cobaan kepada kita sakit, baru kita memanfaatkan kesehatan yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan manusia itu ialah ingin senantiasa hidup bebas. Maka tatkala ada keinginan manusia untuk hidup bebas, Allah turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Bagi manusia-manusia yang berfikir untuk hidup bebas, tidak ada aturan, maka Allah memberikan tasyri' berupa syariat kepada manusia sebagai jalan untuk mengarahkan manusia-manusia tersebut kepada jalan yang benar. Maka ketika keinginan kita untuk terus bebas, ketahuilah bahwasanya tanda Allah menginginkan kasih sayangnya kepada kita, Allah hadirkan syariat untuk merubah dan mengatur kehidupan manusia menjadi orang-orang yang lebih baik dan berpendidikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa salah satu ungkapan al-haqqu bila nizamin yaghlibul haqqu bil batil. Ketika kebenaran tanpa kedisiplinan akan dikalahkan dengan kebatilan, menunjukkan sebuah isyarat
bahwasanya ketika kita ingin menunjukkan kebenaran haruslah dibarengi dengan syariat dan disiplin yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu meredam bahwasanya tak ada keinginan untuk hidup bebas kecuali keinginan-keinginan yang telah diatur syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan manusia untuk hidup bebas marilah diredam dengan hadirnya syariat untuk menjadikan manusia tersebut orang-orang yang terarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang tak berfikirlah yang menganggap syariat sebagai salah satu alat untuk mengekang hidupnya, dan hanya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuanlah yang mampu menjadikan syariat sebagai salah satu landasan untuk kehidupan yang lebih baik di kehidupan manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingin hidup selama-lamanya. Maka tatkala keinginan manusia untuk hidup selama-lamanya, Allah ganti bahwasanya ada salah satu cara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara itu ialah tatkala kita menghadapi kematian. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tatkala manusia dalam hidupnya sudah beramal soleh, tak pernah syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan segera bertemu dengan Allah dan berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memasuki alam kematian. Maka orang-orang yang beriman tak pernah takut akan mati, tak pernah menginginkan untuk hidup selama-lamanya, karena dia meyakini bahwasanya kematian adalah salah satu harapan terbesar untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah asar, dijelaskan bahwasanya tatkala Nabiuna Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim sontak ketika itu memberikan protes kepada malaikat Israel. Wahai Israel, sampaikan kepada Allah, apakah mungkin seorang kekasih tega untuk mencabut nyawa kekasihnya? Seketika malaikat Israel terdiam, akhirnya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Wahai Allah, bahwasanya Nabiuna Ibrahim alaihissalam menyatakan, tegakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya ketika hidup di dunia? Maka Allah menjawab, wahai Israel, sampaikanlah kepada Ibrahim, mungkinkah seorang kekasih menunda-nunda untuk bertemu dengan kekasihnya? Maka seketika itu juga malaikat Israel kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada dirimu, mungkinkah seorang kekasih menunda-nunda untuk bertemu dengan kekasihnya? Maka ketika itu yang disampaikan oleh Israel kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pun pasrah, nyawanya seketika dicabut oleh malaikat Israel, karena dia meyakini bahwasanya kematian adalah salah satu cara Allah untuk bisa bertemu dengan hamba-hambanya yang soleh ketika hidup di dunia ini. Maka ketika keinginan manusia untuk hidup selama-lamanya Allah patahkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salah satu cara untuk bertemu dengan Allah adalah ketika kita mengakhiri kehidupan kita yang fana di dunia demi mengejar kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Karena orang-orang yang beriman di dunia ini hanya sekedar menjadikan dunia mazra'atul akhirah, yaitu dunia sebagai ladangnya akhirat.
Maka ma'asyiral muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan manusia yang begitu banyak bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah bahwasanya iradah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti yang terbaik dengan keinginan manusia pada umumnya. Maka ada satu ungkapan Arab mengatakan, ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid. Allah katakan, aku punya keinginan dan engkau juga wahai manusia punya keinginan. Wa la yakunu illa ma urid, dan tidak akan mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan keinginanku. Iza salimtani ma urid fa'ataitu ma turid. Ketahuilah bahwa manusia, jika kau berikan, kau serahkan apa yang menjadi keinginanmu sesuai dengan keinginanku, pastilah akan kukabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Tetapi ingat, tatkala keinginanmu sudah tidak sesuai dengan keinginanku, maka sampai kapanpun keinginan-keinginan tersebut tak akan pernah terjadi selama engkau hidup di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginan kita, apapun iradah kita di dunia ini, pastikanlah sudah sesuai dengan keinginan-keinginan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu sudah sejalan, apapun yang kita inginkan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.